12 juta orang hidup di planet ini tanpa negara, tanpa bendera, atau tentara, namun mereka telah melestarikan bahasa, tradisi, dan hukum mereka yang teguh selama 1000 tahun. Orang Roma telah menyebar ke seluruh dunia, tetapi bagi kebanyakan orang, mereka tetap menjadi misteri dan sumber mitos liar tentang kutukan dan sihir. Mereka telah disebut penyihir dan pencuri, dibakar di tiang pancang pada abad pertengahan, dan dijual sebagai budak di Balkan, namun mereka telah bertahan dan tetap setia pada diri mereka sendiri. Hari ini, kita akan menjelajahi siapa sebenarnya orang Roma, dari mana mereka berasal, dan mengapa seluruh dunia memandang mereka dengan rasa tidak percaya dan takut. Selama berabad-abad, tidak ada yang tahu dari mana asal orang Roma. Mereka menceritakan legenda dan menyebut diri mereka orang Mesir atau Persia. Tetapi pada tahun 2012, para ilmuwan menganalisis DNA orang Roma dari 14 negara dan memperoleh hasil yang mengejutkan. Ternyata nenek moyang semua orang Roma tinggal di India Barat Laut dan merupakan keturunan kasta rendah yang melarikan diri dari tanah air mereka secara massal 1000 tahun yang lalu. Bahasa Romani mereka masih mengandung ratusan kata Hindi dan Punjabi, dan tradisi Roma syarat dengan ritual Hindu dan sistem kasta. Ternyata seluruh bangsa ini adalah keturunan orang buangan India yang melakukan perjalanan setengah keliling planet ini dan tetap melestarikan budaya mereka. Pada abad ke-11, kelompok pengungsi India pertama mulai bergerak ke barat melalui Persia, melarikan diri dari perang dan kelaparan. Kafilah Roma terdiri dari beberapa ratus keluarga, tidak pernah menetap, dan mencari nafkah melalui kerajinan tangan, musik, dan ramalan. Pada abad ke-14, mereka telah mencapai Balkan, dan pada abad ke-15, mereka telah mencapai Spanyol dan Inggris, menetap di hampir seluruh Eropa. Tetapi mengapa orang Roma tidak menetap dimanapun dan melanjutkan kehidupan nomaden mereka? Dimanapun mereka berada, mereka disambut dengan kecurigaan, dilarang membeli tanah, dan dikenakan pajak khusus. Secara bertahap, cara hidup nomaden menjadi bagian dari budaya, perkemahan menjadi satu-satunya rumah yang aman, dan menetap menjadi pengkhianatan terhadap tradisi. Bahasa Romani, atau Romani, berkembang selama lebih dari 1000 tahun, tanpa bahasa tulis atau dukungan negara, hanya ditransmisikan secara lisan dari orang tua kepada anak-anak. Saat ini, terdapat beberapa lusin dialek Romani, yang sangat berbeda, sehingga orang Romani dari berbagai negara mungkin tidak saling memahami sama sekali. Namun, semua dialek telah mempertahankan dasar yang sama dan akar kata India kuno, yang menunjukkan asal-usul yang sama dari semua kelompok Romani. Menariknya, orang Romani menyembunyikan bahasa mereka dari orang luar selama berabad-abad. Bahasa tersebut berfungsi sebagai kode rahasia untuk percakapan di depan umum, dan sebagai batas antara orang dalam dan orang luar. Dalam masyarakat Roma, terdapat sistem kasta yang ketat yang mereka bawa dari India dan telah dilestarikan hingga saat ini. Kasta atas terlibat dalam musik dan perdagangan kuda, kasta menengah menempa logam dan membuat perhiasan, dan kasta bawah memungut sampah dan melakukan pekerjaan kasar. Pernikahan antar kasta dilarang, pelanggar diusir dari komunitas dan kehilangan hak untuk disebut Roma, yang sama artinya dengan kematian sosial. Semua masalah penting diputuskan oleh Kris, pengadilan tetua Roma, yang mengeluarkan hukuman berupa denda, penghinaan publik, atau pengusiran langsung dari komunitas. Kehormatan lebih penting bagi orang Roma daripada hidup itu sendiri. Menghina sebuah keluarga menyebabkan permusuhan berdarah yang berlangsung selama beberapa generasi dan hanya berakhir di Kris. Kehidupan masyarakat Roma diatur oleh sistem tabu ketat yang mengatur setiap detail dan memisahkan mereka dari orang lain. Konsep utamanya adalah mahripe, kenajisan ritual yang ditularkan melalui sentuhan, makanan, atau bahkan tatapan orang asing. Bagian bawah tubuh dianggap najis, sehingga perempuan dilarang mencuci pakaian laki-laki dengan pakaian dalam mereka, dan rok dilarang menjuntai di atas kemeja mereka. Semua orang non-Roma disebut gajo dan dianggap najis, sehingga dilarang makan dari piring mereka, tidur di tempat tidur mereka, atau menikahi mereka. Siapapun yang melanggar aturan akan menjadi mahripe sendiri. Mereka diusir dari komunitas, dan tidak ada orang Roma yang akan pernah berbicara dengan mereka lagi. Gadis-gadis Roma menikah pada usia 14 hingga 16 tahun. Seringkali, orang tua mereka yang memilih calon suami dan calon pengantin wanita baru mengetahui keputusan tersebut beberapa hari sebelum pernikahan. Calon suami membayar mahar, yang dapat mencapai puluhan ribu dolar, tergantung pada status keluarga dan kecantikan gadis tersebut. Keperawanan calon pengantin wanita diuji di depan umum pada malam pernikahannya. Jika penipuan tersebut terungkap, gadis itu dikembalikan kepada orang tuanya dengan aib, dan diharuskan mengembalikan mahar.
Perceraian hampir tidak mungkin. Wanita tersebut menjadi milik keluarga suaminya dan harus patuh kepada ibu mertuanya yang seringkali membuat hidupnya seperti neraka. Pada saat yang sama, keluarga sangat sakral bagi orang Roma. Anak-anak tumbuh dalam suasana kasih sayang yang mutlak, dan orang tua tidak pernah ditinggalkan atau dikirim ke panti jompo. Peramal Gypsy bukanlah sekadar stereotip. Meramal adalah salah satu profesi utama wanita Roma selama berabad-abad. Mereka membaca telapak tangan, kartu, dan ampas kopi. Tetapi keahlian utama mereka adalah psikologi, membaca emosi klien secara instan dan mengkomunikasikan apa yang ingin mereka dengar. Banyak orang Roma percaya pada mata jahat dan kutukan, mengenakan jimat, dan menggunakan mantra untuk melindungi diri dari roh jahat dan kutukan musuh. Seluruh dinasti penyihir dan dukun Roma ada, mewariskan pengetahuan rahasia hanya kepada anak-anak mereka, dan tidak pernah mengungkapkannya kepada orang luar. Musik Gypsy adalah satu-satunya hal yang diterima dunia dari bangsa ini, tanpa prasangka. Musik ini memikat Eropa dengan semangat dan teknik virtuosonya. Orang-orang Gypsy menjadi pemain biola, gitaris, dan penyanyi hebat, menciptakan flamenco di Spanyol dan jazz Gypsy di Prancis. Selain musik, orang-orang Gypsy juga berprofesi sebagai pandai besi, menempa pisau dan tapal kuda, melatih beruang, dan menampilkan pertunjukan sirkus di pasar malam. Profesi-profesi ini bersifat mobile dan dapat dilakukan di mana saja, menjadikannya ideal untuk gaya hidup nomaden tanpa harus menetap. Pada tahun 1933, Nazi menyatakan bahwa orang Roma secara rasial lebih rendah dan memulai pembantaian massal yang setara dengan orang Yahudi. Orang Roma dipaksa untuk disterilisasi dan dikirim ke kamp konsentrasi secara massal, bahkan anak-anak kecil dan orang tua. Auschwitz memiliki kamp Roma terpisah, di mana selama lebih dari 2 dekade, lebih dari 20.000 orang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan eksperimen medis. Secara total, selama perang, Nazi memusnahkan antara 500.000 dan 1,5 juta orang Roma, sebuah genosida yang dikenal sebagai porajmos, penyerapan. Tetapi tidak seperti Holocaust Yahudi, genosida Roma lama dirahasiakan. Mereka tidak diberi kompensasi, dan tidak ada monumen yang didirikan, seolah-olah kematian mereka tidak pernah terjadi. Sedikit orang yang tahu bahwa di Rumania dan Moldova, orang Roma diperbudak selama hampir 500 tahun, dari abad ke-14 hingga ke-19. Mereka dibeli dan dijual seperti ternak, keluarga dipisahkan di lelang, anak-anak diambil dari orang tua mereka, dan disumbangkan ke biara. Budak Roma bekerja di perkebunan para bangsawan, menambang emas di tambang, dan membuat senjata. Jika mencoba melarikan diri, mereka dicap dengan besi panas dan dirantai. Perbudakan baru dihapuskan pada tahun 1856, tetapi orang Roma tidak pernah memperoleh kebebasan. Tanpa tanah atau uang, mereka tetap berada di lapisan bawah masyarakat. Mitos yang paling gigih tentang orang Roma adalah bahwa mereka mencuri anak-anak. Ketakutan ini telah bertahan selama berabad-abad dan tidak memiliki dasar fakta. Faktanya, orang Roma sangat menyayangi anak-anak mereka dan tidak akan pernah membesarkan anak orang lain yang akan melanggar kemurnian garis keturunan keluarga mereka. Mitos ini muncul karena anak-anak Roma seringkali terlihat lebih sehat dan lebih rapi daripada anak-anak petani, dan kulit gelap mereka dianggap mencurigakan oleh orang Eropa. Stereotip lain adalah bahwa semua orang Roma adalah pencuri dan penipu, tetapi penelitian menunjukkan bahwa tingkat kejahatan mereka sama dengan kelompok miskin lainnya. Masalahnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang Roma selalu mendapat lebih banyak perhatian di media, menciptakan ilusi bahwa seluruh populasi terlibat dalam kejahatan. Pada saat yang sama, tidak dapat disangkal bahwa kelompok kejahatan terorganisir ada di kalangan orang Roma yang mengendalikan perdagangan narkoba dan prostitusi. Di beberapa kota di Eropa, seluruh klan Roma tinggal di rumah-rumah mewah, mengendarai mobil mahal, dan mengadakan pesta pernikahan yang menghabiskan jutaan euro. Uang ini diperoleh melalui kejahatan dan penipuan. Anak-anak dilatih sejak usia dini untuk mencuri dan menjadi bagian dari bisnis keluarga. Namun di dekatnya, ribuan keluarga Roma biasa hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, tanpa air bersih atau listrik, di permukiman kumuh di pinggiran kota. Kontrasnya sangat mencolok. Sebagian orang Roma menikmati kemewahan kekayaan hasil kejahatan, sementara yang lain bertahan hidup di tempat pembuangan sampah, dan tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa tokoh terkenal dunia memiliki akar Romani dan menyembunyikannya karena prasangka sosial. Charlie Chaplin berasal dari keluarga Romani dari pihak ibunya. Ibunya adalah seorang wanita Romani dari Inggris, dan mungkin garis keturunan inilah yang memberinya bakat artistik.
Pablo Picasso juga memiliki akar Romani dari pihak ibunya. Kecintaannya pada warna-warna cerah dan citra yang penuh gairah mungkin merupakan warisan dari leluhurnya. Di antara orang Romani terdapat musisi-musisi hebat, seperti Django Reinhardt, pencipta jazz Romani, yang menjadi legenda meskipun kehilangan 2 jari setelah kebakaran. Saat ini, orang Roma tetap menjadi kelompok masyarakat yang paling didiskriminasi di Eropa. Mereka ditolak pekerjaan, ditolak perumahan, dan dihina secara terang-terangan di jalanan. Di beberapa negara, anak-anak Roma dikirim ke sekolah khusus untuk penyandang disabilitas mental, meskipun tidak ada indikasi medis untuk hal ini. Banyak orang Roma masih kekurangan dokumen dan kewarganegaraan, terdampar di antara negara-negara, dan tidak dapat mengakses perawatan medis atau tunjangan. Upaya integrasi gagal karena orang Roma sendiri tidak mau meninggalkan tradisi mereka, dan masyarakat tidak mau menerima mereka apa adanya. Ini adalah lingkaran setan. Diskriminasi mendorong orang Roma ke dalam isolasi, dan isolasi memperkuat prasangka dan ketakutan terhadap kelompok masyarakat ini. Apa yang akan terjadi di masa depan bagi kaum Roma, menghilang ke dalam masyarakat atau isolasi total? Kedua skenario tersebut kemungkinan akan terjadi secara paralel. Beberapa kaum Roma telah berintegrasi, menerima pendidikan dan pekerjaan, meninggalkan tradisi, dan menjalani kehidupan biasa. Anak-anak mereka bahkan tidak berbicara bahasa Romani. Yang lain semakin terkurung dalam komunitas tertutup, di mana tradisi menjadi semakin kaku dan kontak dengan dunia luar sangat minim. Kaum Roma telah selamat dari genosida, perbudakan, dan penganiayaan selama berabad-abad, namun mereka telah melestarikan identitas mereka dan kemungkinan akan menemukan cara untuk bertahan hidup di dunia modern. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan langsung ke intinya.